selalu sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran. Sebelumnya, Ibu mengucapkan selamat kepada anak-anak yang sudah naik ke kelas 6. Sebelum mulai belajar, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan. Tema 1, kelas 6. Berkembang biak sama artinya dengan memiliki keturunan atau bertambah banyak. Tujuannya untuk melestarikan jenisnya. Perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi tanpa melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Kita bahas yang pertama, yaitu perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif biasanya terjadi pada tumbuhan yang berbunga. Kenapa? Karena bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Jadi, perkembangbiakan generatif ini hanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga. Perkembangbiakan generatif dilakukan melalui proses penyerbukan. Penyerbukan tersebut adalah jatuhnya benang sari ke kepala putik. Nah, untuk mengetahui di mana letaknya benang sari dan kepala putik yang digunakan untuk proses penyerbukan pada bunga, mari kita pelajari bagian-bagian bunga berikut ini. Kita mulai dari yang paling bawah. Ada tangkai bunga. Tangkai berfungsi sebagai penyokong dan sebagai penghubung antara bunga dengan ranting. Kemudian ada dasar bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya. Kemudian ada bakal biji. Bakal biji berfungsi untuk melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi. Bakal biji letaknya di dalam bakal buah. Kemudian ada kelopak bunga yang berfungsi melindungi bunga pada saat kuncup. Kemudian ada tangkai putik yang berfungsi sebagai saluran penghubung antara kepala putik dengan ovarium. Selain itu, tangkai putik juga berfungsi sebagai penyangga kepala putik agar berdiri tegak dan tetap pada posisinya. Kemudian kepala putik berfungsi sebagai alat kelamin betina pada bunga. Kemudian ada benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan pada bunga. Kemudian ada kepala sari yang berfungsi sebagai tempat memproduksinya serbuk sari. Kemudian ada mahkota yang biasanya berwarna indah yang berfungsi untuk membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap. Nah, sekarang kita pelajari bagaimana proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan itu tadi adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Proses penyerbukan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan asal benang sarinya dan juga berdasarkan lingkungan yang membantunya. Berdasarkan asal benang sarinya,
Penyerbukan dibedakan menjadi 4, yaitu penyerbukan sendiri atau autogami, penyerbukan tetangga atau getogami, penyerbukan silang atau alogami, dan penyerbukan bastar. Kita bahas satu persatu penyerbukan berdasarkan asal benang sarinya. Yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogami, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Nah, jadi pada bunga itu sendiri, tidak melibatkan bunga lain. Yang kedua, penyerbukan tetangga atau getogami, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi kedua bunga itu masih dalam satu pohon. Nah, masih dalam satu pohon. Kemudian yang ketiga, penyerbukan silang atau alogami, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon, tetapi masih satu jenis. Contohnya misalnya sama-sama bunga sepatu, tapi dari pohon yang berbeda. Kemudian yang keempat ada penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon dan tidak sejenis, tetapi masih satu famili atau satu keluarga. Contohnya penyerbukan antara cabai merah dengan cabai rawit. Nah, ini kan berbeda pohon dan berbeda jenis, tapi masih dalam satu keluarga cabai-cabean. Kemudian selanjutnya penyerbukan berdasarkan lingkungan yang membantunya. Yang pertama ada anemogami atau penyerbukan yang dibantu oleh angin. Contohnya ada pada tumbuhan padi, ilalang, atau jagung. Nah, biasanya tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh angin ini serbuk sarinya jumlahnya banyak dan juga sangat ringan sehingga mudah diterbangkan oleh angin. Kemudian yang kedua ada entogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Serangga di sini misalnya kupu-kupu dan juga lebah. Nah, biasanya bunga yang dibantu penyerbukannya oleh serangga ini adalah bunga yang memiliki warna-warni sehingga menarik serangga untuk hinggap di bunga tersebut. Dan juga biasanya bunga tersebut berbau harum dan memiliki kelenjar madu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ornitogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh burung. Contohnya biasanya pada tumbuhan kopi. Yang keempat ada chiropterogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Contohnya pada tumbuhan kapuk. Kemudian yang kelima ada hidrogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh air. Nah, biasanya ini ada pada tumbuhan yang bunganya terendam air. Misalnya tumbuhan hidrilla. Yang keenam ada malokogami, adalah penyerbukan yang dibantu oleh siput. Kemudian yang ketujuh ada antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Nah, setelah melalui proses penyerbukan, selanjutnya tumbuhan melalui proses pembuahan atau fertilisasi. Pembuahan atau fertilisasi adalah proses meleburnya sel betina, kemudian menghasilkan calon individu baru yang terdapat di dalam biji. Demikianlah tadi materi mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Semoga dapat dipahami dan diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.